Hmm, Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Celebrate pada malam hari ini yang berjudul Let's Make Go Basic Program Using Golang. Mungkin sebelum kita mulai ke acara, aku mau tahu dulu dong dari teman-teman gimana kabarnya malam hari ini, atau misalnya teman-teman lagi sibuk apa, udah siap atau belum untuk kita mulai acara webinar pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman boleh tulis di kolom chat, boleh juga pakai reaction. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk ikut webinar Accelerate pada malam hari ini. Sambil nunggu, mungkin aku mau nyapa pembicara kita pada malam hari ini ya, yang udah join. Ya, mantep banget. Keren banget pokoknya pembicara pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Putra selaku back-end developer di Celerex. Halo Kak Putra. Halo Mbak Sira, selamat malam. Malam, gimana Kak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik, oke. Udah siap ya buat bagi-bagi ilmu, Ya, insya Allah. insya Allah. Nah, ini ada satu lagi yang gak kalah keren juga, ada Kak Renaldi. Malam, Kak Renaldi. Halo, malam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah selalu. Alhamdulillah. Iya. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Oh ya, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Jadi pada malam hari ini tuh Kak Putra akan nggak sendirian karena akan ditemenin sama partnernya yaitu Kak Renaldi. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin em, nanti di acara ini akan bersama Kak Putra dan Kak Renaldi ya. Gitu, mungkin aku boleh mulai aja acaranya untuk pada malam hari ini. Aku mau izin share screen dulu. Untuk Kak Putra, silakan dimulai ya. Oke, Mbak. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini yang berjudul Let's Make Go Basic Program Using Golang ya. Oke, Mbak. Next, sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Putra Fajar. Saya di sini sebagai back-end developer di Celerex. Saya belum lama sih, masih belajar juga, masih banyak yang harus saya pelajari juga. Cuman pada kesempatan malam ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang Golang fundamental, yang nantinya juga ada live coding untuk membuat basic program dengan menggunakan Go. Oke, next Mbak. Oke, ini adalah poin-poin materi webinar pada malam ini. Yang pertama kita akan membahas apa itu back-end dan back-end developer ya, untuk pengenalan awal. Jadi supaya teman-teman tahu gitu, apa sih itu back-end dan apa itu back-end developer gitu, bagi yang belum tahu. Terus yang kedua, berhubung saya sebagai back-end itu pengalamannya megang Golang, jadi nanti saya akan membahas tentang kelebihan bahasa pemrograman Golang. Terus poin yang ketiga, nanti juga akan dibahas tools yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi dengan Golang. Lalu poin yang keempat nanti juga akan dibahas basic fundamental Golang sebelum nanti kita live coding, karena ini diperlukan untuk mengetahui ya basic syntax yang ada di Golang seperti deklarasi variabel, terus juga if else statement sampai for loop seperti itu. Dan yang terakhir nanti kita akan membuat basic program dengan menggunakan Golang. Oke, next Mbak. Oke, apa itu backend? Mungkin sebelum masuk ke backend, bagi teman-teman yang udah pernah belajar web development, pernah mendengar dengan istilah backend dan frontend ya. Di sini ada yang tahu nggak perbedaan backend dan frontend?
Mungkin bisa dijawab perbedaan antara back-end dan front-end di chat. Kalau yang tahu. Boleh teman-teman jawab di chat. Mungkin ada yang pernah dengar atau tahu, pernah baca mungkin. Ada yang tahu bedanya back-end sama front-end? Belum pada tahu nih Kak kayaknya. Oh, Iya nih Kak. Jelasin aja belum. nggak sih Kak? Coba aja jelasin dulu Kak gimana. Oke, Iya. jadi sebelum masuk ke back-end ya, oke nih ada yang jawab dari Hari Awanda Putra, back-end lebih ke proses logik dan front-end lebih ke visual tampilan. Ya, benar ini sudah mendekati. Jadi apa sih itu front-end? Front-end itu merupakan bagian dari aplikasi yang berhubungan langsung dengan pengguna atau dari sisi klien atau end user. Di bagian front-end ini meliputi yang sudah disebut sama Hari tadi ya, lebih ke visual, tampilan, desain, dan interaksi pengguna di dalam aplikasi. Nah, sementara back-end ini bagian dari sebuah aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna akhir. Tetapi di dalamnya itu dia berfungsi untuk mengelola data, logika bisnis, dan interaksi dengan database. Secara umum, ini back-end itu mencakup beberapa aspek yang meliputi server, database, logika bisnis, API atau Application Programming Interface, dan security. Bagi teman-teman yang belum tahu itu API itu adalah dalam konteks pengembangan aplikasi ya. API itu adalah kumpulan aturan atau protokol yang memungkinkan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam pengembangan web, API ini sering digunakan untuk jembatan tuh antara front-end dan back-end, sehingga memungkinkan klien seperti aplikasi web atau aplikasi mobile untuk berkomunikasi dengan server dan mengakses data atau fungsi yang diperlukan, seperti itu. Nah, sementara back-end developer itu adalah orangnya yang mengurusi bagian back-end tadi yang sudah dijelaskan, gitu. Yang dimana mereka itu bertugas untuk merancang aplikasi dari sisi server yang berhubungan dengan logika dan database dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus. Oke, next Mbak. Oke, di sini mungkin penjelasan singkat ya perbedaan antara front-end developer, back-end developer, dan full stack developer. Nah, untuk front-end developer sendiri, tadi berhubung tugasnya meliputi visual dan tampilan, itu bertanggung jawab di bagian client side atau sisi depan. Selain itu, mereka juga menerjemahkan desain visual menjadi kode. Jadi, biasanya desain dari UI UX mereka convert menjadi kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang biasa dikembangkan di front-end, seperti JavaScript, React, Vue, Angular gitu. Terus yang ketiga, mengembangkan tampilan dan antarmuka yang responsif. Jadi aplikasinya pun harus kompatibel di berbagai platform seperti Google, Mozilla, sampai di mobile. Nah, teknologi yang dipakai di front-end ini biasanya HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, JavaScript ini untuk front-end biasanya untuk penggunaan framework-nya itu menggunakan React, Vue, dan Angular. Sementara untuk back-end developer itu tugasnya bertanggung jawab di bagian server side, yang dimana dia itu membangun dan mengelola database. Selain itu, dia juga membangun API yang sudah tadi dijelaskan ya, logika bisnis dan algoritma yang mengendalikan aplikasi. Nah, untuk teknologi yang digunakan di back-end sendiri itu lebih bervariasi ya. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu bisa memakai Golang, Java, PHP, Node.js, sampai Python. Terus yang kedua, untuk database-nya itu perlu menguasai juga relational database seperti MySQL atau PostgreSQL. Apa itu sih relational database? Jadi itu database yang menggunakan model data yang terstruktur dengan skema yang telah ditentukan sebelumnya. Data ini biasanya diorganisasi dengan tabel, dalam tabel dengan baris dan kolom gitu. Jadi jika di relational database kita perlu mendefinisikan skemanya terlebih dahulu, seperti itu. Terus yang kedua ada juga database NoSQL. Itu biasanya ada MongoDB, Redis, Elasticsearch. Nah, untuk NoSQL ini menggunakan model data yang lebih fleksibel dan tidak terstruktur. NoSQL ini dapat menggunakan berbagai model data seperti model dokumen, model kolom, model grafik, dan model key value.
Lalu yang ketiga itu ada message broker. Message broker ini merupakan komponen sistem yang bertindak sebagai perantara ya, biasanya untuk mengirim pesan. Lalu juga dia biasanya digunakan untuk komunikasi antar service jika arsitekturnya microservice, atau bisa juga biasanya digunakan untuk sinkronisasi data. Misal ingin mentransfer data dari format data MySQL ke Elasticsearch dengan menggunakan Kafka contohnya gitu. Nah, macam-macam message broker ini ada beberapa aplikasi bisa menggunakan Kafka, RabbitMQ atau ActiveMQ. Lalu perlu juga menguasai containerization, itu Docker dan Kubernetes. Lalu perlu juga menguasai AWS, GCP, Azure, dan Alibaba Cloud. Cuman untuk poin-poin message broker, container, sampai cloud itu mungkin untuk level advance ya. Untuk awal-awal yang penting itu sudah menguasai bahasa pemrogramannya, terus juga database-nya relasional, dan database yang NoSQL, seperti itu. Lalu ada juga dengan istilah full stack developer ya. Jadi kalau full stack developer ini gabungan antara front end dan back end. Jadi tugas dia itu keduanya tuh, dia mengerjakan bagian front end juga dan mengerjakan bagian back end juga. Untuk teknologi yang digunakan pun sama, gabungan antara front end dan back end. Jadi dia harus menguasai React, Vue, Angular, dan juga harus menguasai bahasa pemrograman yang digunakan di back end. Oke, next Mbak. Oke, selanjutnya sejarah Golang. Jadi Golang itu atau disebut Go adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh insinyur Google, yaitu Robert Christmas, Ropaik, dan Ken Thompson pada tahun 2007 dan dirilis secara resmi pada tahun 2009. Jadi Golang ini diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Google pada saat itu, di mana mereka merasa bahwa pemrograman yang dipakai sebelumnya masih terlalu kompleks dalam proses development aplikasi yang semakin besar dan semakin kompleks juga. Selain itu, Golang itu diciptakan untuk mendukung multi-core processor juga, yang kebetulan baru muncul ya pada tahun itu gitu di PC. Nah, Go ini dirancang dengan fokus pada kesederhanaan, kecepatan eksekusi, efisiensi, dan kemudahan dalam mengembangkan perangkat lunak yang bersifat kongruen. Oke, next Mbak. Why Golang? Jadi kenapa Golang? Ini ada data ya yang diambil berdasarkan statistik yang ada di GitHub, di mana dalam data ini ditampilkan peringkat bahasa pemrograman berdasarkan banyaknya pull request, banyaknya repository yang di stars, dan banyaknya kode yang di push. Ini data yang pertama. Data yang pertama yang menunjukkan ranking bahasa pemrograman berdasarkan banyaknya pull request yang ada di GitHub. Bisa dilihat untuk Golang sendiri itu menempati urutan ketiga yang paling banyak di pull request dengan persentase kenaikan 10% secara year on year, yang menunjukkan bahasa Golang ini masih terus berkembang ya secara minat gitu. Lalu data yang kedua itu ya, data yang kedua ya, ini yang menunjukkan ranking bahasa pemrograman berdasarkan banyaknya repository yang di stars di GitHub. Di sini juga sama, Golang menempati urutan ketiga dengan persentase kenaikan 12%, di mana 1 itu ada Python, 2 JavaScript, 3 Golang, 4 C++, 5 Java. Lalu yang data yang ketiga ini menunjukkan ranking bahasa pemrograman berdasarkan banyaknya kode yang di-push di GitHub. Di sini Golang menempati peringkat ke-7 yang paling banyak dilakukan kode push di GitHub dengan persentase kenaikan 6%. Ya. Dari ketiga data ini menunjukkan bahwa bahasa pemrograman Golang sampai saat ini tuh semakin populer dan berkembang ya hingga saat ini, di mana data ini diambil di tahun 2023 kuartal 1. Oke, tentunya next Mbak. Tentunya perkembangan Golang itu tentu ada reason-nya ya. Jadi Golang ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama,
itu adalah sintaks yang sederhana dan mudah dipelajari. Jadi Go ini memiliki sintaks yang sederhana, jelas, dan konsisten. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah mengenal Java atau C++, itu bagi saya pribadi ya, saya juga kan beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ini belajar Java juga ya. Kalau dari yang saya rasakan, memang secara sintaks itu lebih enak Golang daripada di Java yang lebih panjang sintaksnya. Terus juga kalau Java kan itu OP banget ya. Nah, kalau di Go ini lebih sederhana. Terus bahasa ini dirancang dengan tujuan untuk meminimalkan kompleksitas dan membuat pengembang baru dapat mempelajarinya dengan cepat. Ini juga membantu dalam membaca dan memahami kode yang ditulis oleh orang lain. Oke, ini yang pertama. Lalu selanjutnya, kelebihan Go yang lain itu mendukung concurrency programming. Apa sih itu concurrency? Concurrency adalah konsep dalam pemrograman yang berkaitan dengan eksekusi secara simultan atau bersamaan dari beberapa tugas yang saling bekerja secara independen gitu. Jadi concurrency ini memungkinkan program untuk berjalan secara asinkronus sehingga program dapat mengeksekusi banyak request dalam waktu yang secara bersamaan. Nah, hal ini itu tidak dimiliki oleh beberapa bahasa pemrograman lain seperti contohnya PHP. Dalam konteks concurrency ini tugas-tugas tersebut biasanya ya dapat berjalan secara bersamaan atau beberapa tahap secara tumpang tindih, tetapi bukan berarti harus secara bersamaan gitu. Di mana concurrency di Golang menggunakan fitur yang dinamakan goroutine. Goroutine merupakan salah satu bagian paling penting dalam concurrency programming di Golang karena eksekusinya itu dijalankan di multi-core prosesor, di mana kita bisa menentukan banyaknya core yang aktif. Makin banyak, maka makin cepat juga gitu. Sementara di bahasa lain, untuk membuat aplikasi multithreading tadi itu seperti Python, Java, atau sebagainya merupakan cukup sulit ya, karena bahasa tersebut kadang mengalami kendala seperti eksekusi bersamaan, penguncian threading, ada race condition juga, dan lain-lain. Oke, next. Lalu kelebihan yang ketiga, Golang juga itu mendukung garbage collector. Apa itu garbage collector? Adalah komponen dalam pemrograman yang bertanggung jawab untuk mengelola alokasi memori secara dinamis, secara otomatis. Tujuan dari garbage collector ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghapus objek-objek yang tidak lagi digunakan oleh program, agar memori yang diambil oleh objek-objek tersebut itu dapat dikembalikan dan digunakan kembali. Gitu. Jadi di Golang ini itu untuk pengelolaan manajemen memorinya itu secara otomatis, tidak seperti di C ya. Oke, next Mbak. Lalu yang ketiga, strongly dan statically typed language. Maksud dari strongly typed di sini adalah dalam bahasa tipe yang kuat gitu. Jadi setiap ekspresi dan nilai yang dideklarasi itu memiliki tipe yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak memungkinkan operasi tidak sah antara tipe yang berbeda tanpa konversi tipe yang jelas. Sementara untuk statically typed adalah dalam bahasa tipe yang statis. Maksudnya di sini adalah setiap variabel dan ekspresi harus dideklarasikan dengan tipe datanya sebelum penggunaannya. Dan tipe data ini diperiksa saat kompilasi biasanya. Nah, dengan mekanisme ini memungkinkan error atau kesalahan yang kita buat sebelumnya, sebelum runtime berjalan, sehingga kita bisa tidak membuang banyak waktu untuk build dan tes program yang nantinya akan error. Berbeda dengan bahasa yang dinamik seperti JavaScript, Python, yang dimana sangat memungkinkan untuk dibuat secara kurang beraturan dan akan menimbulkan bug-bug kecil karena tidak adanya konsistensi kode. Oke, next Mbak. Terus selanjutnya, powerful built-in standar ya. Standar library di Golang itu cukup powerful ya, di mana disediakan
banyak paket yang menyediakan fungsionalitas yang luas dan beragam gitu untuk membantu pengembangan aplikasi dalam berbagai bidang. Contoh-contoh package-nya dari standar library Golang itu ada contohnya FMT itu untuk formatting input atau output, terus juga ada NetHTTP untuk mengembangkan aplikasi web yang menyediakan atau membuat server HTTP, terus juga ada package IO itu biasanya untuk membaca dan menulis file. Lalu juga ada package OS itu untuk mengakses sistem operasi. Lalu juga ada encoding JSON untuk mengubah data menjadi format JSON dan sebaliknya. Lalu juga ada contohnya package database SQL. Nah, itu library untuk berinteraksi dengan berbagai jenis database relasional melalui SQL. Gitu. Jadi dengan hanya beberapa sintaks saja dengan menggunakan standar library yang ada di Golang, kita itu bisa membuat web tanpa menggunakan library tambahan. Oke, next Mbak. Lalu selanjutnya tools apa aja tuh yang dibutuhkan untuk mengembangkan Golang? Yang pertama itu IDE atau Integrated Development Environment. IDE ini adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengembang dalam menulis, menguji, dan mengelola kode dalam aplikasi. Sebuah IDE biasanya mencakup berbagai fitur seperti kode editor, itu untuk modding, lalu juga ada yang kedua debugging, untuk untuk eksekusi program kita yang sudah dibuat apabila ada error. Lalu juga ada tools integration, ini biasanya untuk connect ke GitHub contohnya gitu. Terus juga ada navigasi dan exploration untuk searching, misal kita cari beberapa kata yang ada di kode kita, itu bisa ada fitur search di kode editornya. Lalu juga yang kelima itu ada documentation generation. Ini bisa juga untuk membuat dokumentasi yang paling simple dengan format MD biasanya. Seperti itu. Next. Tools selanjutnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi itu adalah database tools. Nah, database tools ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan, pengembangan, dan interaksi dengan berbagai jenis database. Database tools itu ada macam-macam ya, ada The Beaver, di mana The Beaver ini mendukung berbagai database dari MySQL, Postgre, sampai MongoDB. Lalu ada juga database tools PGAdmin, ini biasanya khusus untuk pengelolaan Postgre. Lalu juga ada database MySQL Workbench, ini khusus untuk MySQL. Lalu ada database tools MongoDB Compass, ini adalah database untuk pengelolaan data MongoDB. Dan yang terakhir ini ada Redis Cache, ini untuk pengelolaan Redis. Oke, next Mbak. Lalu yang terakhir itu ada support tools ya. Jadi ketika kita sudah membuat fitur yang dikerjakan, maka proses selanjutnya adalah memastikan fitur tersebut sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, salah satu tools untuk API testing itu adalah Postman. Jadi Postman ini tools untuk mengetes API yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Yang dimana nantinya kita, contohnya kalau misalkan API-nya itu create, berarti nanti kita input beberapa parameter di body request yang nantinya kita bisa mengetahui body response-nya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Oke, next. Oke, untuk materinya tadi, selanjutnya kita live coding. Apa aja tuh yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, ini mungkin kita mulai dulu dengan basic Golang fundamental ya. Yang meliputi ada var dan const declaration, terus juga nanti ada data type. Yang ketiga ada struct. Yang keempat itu nanti akan dibahas juga array dan slice. Lalu yang kelima itu ada operator. Operator itu ada macam-macam, arithmetic, ada operator comparison, ada operator logical. Lalu yang keenam nanti kita juga akan bahas if-else statement. Lalu juga kita juga akan bahas switch case.
yang fungsinya sama sebenarnya dengan if-else statement. Lalu kita juga akan bahas bagaimana looping di Golang. Lalu yang ke-9 kita akan bahas function, dan yang terakhir nanti kita akan membuat basic program dengan menggunakan Golang. Oke. Ini berarti nanti saya share aja Mbak ya? Share screen Mbak ya? Iya, boleh. Udah bisa kok, silakan. Ini share. Oke, udah masuk ya? Udah masuk. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi di sini saya udah buat codingnya untuk masing-masing fundamental Golang ya. Yang pertama masuk ke materi variable declaration ya. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan sebuah data dalam pemrograman, dan data tersebut itu bisa diganti. Nah, dalam deklarasi variabel itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan menggunakan keyword var. Jadi caranya adalah yang pertama kita tulis keywordnya var, lalu nama variabelnya di sini dituliskan X nama variabelnya, dan tipe datanya string. Setelah itu kita lakukan assignment terhadap variabel X, di mana nilai X ini karena tipe datanya string kita tulis dengan huruf gitu. Ini di sini contohnya belajar Golang. Lalu di sini ada fmt println. Ini itu untuk printing sesuatu di Golang. Kalau di Golang itu sintaksnya fmt println. Kalau misalkan di JavaScript itu console log. Nah, kalau di Golang ini fmt println. Yang nanti ketika kita lakukan, contohnya kita running, aplikasinya. Nah, ini nanti akan muncul ya, belajar Golang. Seperti itu. Oke. Lalu deklarasi variabel yang kedua itu dengan cara deklarasi variabel tanpa tipe data atau type inference. Apa itu deklarasi variabel dengan type inference? Jadi deklarasi variabel yang dimana tipe datanya nanti tergantung dari nilai suatu variabel. Contohnya di sini kita sudah menggunakan keyword var ya, di mana nama variabelnya nama, terus value-nya Budi. Nah, berhubung di sini Budi itu tipe datanya string, maka secara otomatis Golang akan mengidentifikasi huruf ini adalah tipe data string gitu. Lalu cara yang kedua itu ada juga cara cepat ya di Golang ini dengan sintaks *2 sama dengan gitu. Di sini kita tulis angka, maka secara otomatis Golang akan mengidentifikasi tipe datanya integer. Seperti itu. Ini di print hasilnya Budi 25. Lalu yang ketiga itu adalah deklarasi variabel dengan multiple assignment. Nah, di Golang juga kita bisa langsung mendeklarasikan suatu variabel lebih dari satu. Contohnya di sini. Contohnya saya deklarasikan var dengan nama variabel angka 1, angka 2, dengan ini integer ini adalah tipe datanya. Lalu dilakukan assignment,
untuk angka 1 itu nilainya 50, untuk angka 2 itu nilainya 100. Nah, kalau misalkan kita print, itu hasilnya angka 1, angka 2. Hasilnya maka angka 1 itu nanti akan 50 dan angka 2 akan 100. Kita run lagi. Nah, ini ya. 50, angka 1 50 dan angka 2 itu 100. Lalu selanjutnya di Golang juga kita bisa melakukan swapping dua variabel dengan menggunakan multiple assignment. Nah, di sini Golang juga mendukung untuk melakukan penukaran data nih atau penukaran value dengan cara contohnya tadi kan kita sudah deklarasi angka 1, angka 2 ya. Nah, kita pengen tukar nih value angka 2 jadi angka 1, angka 1 value-nya jadi angka 2 gitu. Yang nantinya ketika ini dieksekusi, hasilnya akan kebalik. Untuk angka 1 jadinya yang tadinya 50 jadi 100, untuk angka 2 yang tadinya 100 jadi 50. Nah, ini udah ada contohnya ya, udah di print. Gitu. Lalu cara yang keempat itu ada multiple sort declaration. Jadi di sini kita nggak perlu langsung mengidentifikasi tipe datanya kayak di sini kan, per angka 1, angka 2 tipe data, tapi bisa langsung juga seperti ini. Ini contohnya saya buat nama variabel hewan dan jumlah, yang dimana value-nya itu kucing, nama hewannya kucing, terus juga untuk jumlahnya itu 2. Nanti secara otomatis Golang bisa mengidentifikasi value-nya. Sini kucing 2. Lalu ada juga deklarasi dengan menggunakan cons. Nah, kalau cons ini, kalau dengan var itu value-nya bisa diubah, dengan cons itu value yang sudah dideklarasi itu tidak bisa diubah lagi. Gitu. Ini contohnya nih ya, untuk variabel, nama variabelnya handphone, nilai variabelnya itu Samsung. Lalu ditimpa dengan Xiaomi, maka hasilnya akan Xiaomi. Sementara jika menggunakan cons, ini saya deklarasikan cons dengan nama variabel laptop, nilai value-nya Asus, lalu saya coba untuk timpa nilai laptop tadi dengan cara yang sama dengan var, misal MacBook. Nah, ini udah error duluan. Gitu. Di sini tertulis cannot assign to laptop untyped string constant. Karena sudah dideklarasikan dengan menggunakan keyword cons. Seperti itu. Oke, ini sudah untuk yang variable declaration. Selanjutnya untuk data type di Golang. Type di Golang. Oke, jadi untuk tipe data di Golang itu ada beberapa ya, itu string, integer, boolean, float, array, slice, dan map. Oke, yang pertama tipe data integer. Tipe data integer itu adalah tipe data yang menunjukkan nilai angka. Gitu, dimana secara default, contohnya di sini, secara default itu kalau angka 0 ya. Nah, ini ya. 0 secara default. Tapi kalau kita mau assign nilainya, misal nilai, berarti kita harus isi dengan angka. Karena kalau misalkan kita isi dengan huruf atau string, nanti akan muncul error. 1 misal. Nah, di sini akan muncul error, di mana di sini Golang akan mengidentifikasi bahwa tipe datanya itu tidak sesuai.
Itu di sini string, tetapi kita deklarasikan dengan tipe data in seperti itu. Jadi tidak bisa digolang untuk assign nilai dengan tipe data yang berbeda. Satu. Nah, ini nilainya berubah jadi 1. Lalu yang kedua tipe data float. Nah, tipe data float ini tipe data yang berupa nilai desimal biasanya. Ini contohnya untuk deklarasi tipe data float dengan keyword var. Misal var, nama variabelnya harga, tipe datanya itu float 64. Oke, selanjutnya ada juga tipe data string. Tipe data string ini adalah tipe data yang menunjukkan huruf ya. Itu yang secara default kalau misalkan kita nggak assign nilai apapun itu dia string kosong aja. Jadi nanti ketika di print nilainya akan kosong gitu. Lalu yang keempat itu ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini adalah tipe data yang menunjukkan nilai true or false. Di sini saya udah deklarasikan tipe data boolean dengan nama variable down gitu. Secara default untuk boolean ini itu false ya. Oke, selanjutnya ada tipe data array. Nah, tipe data array itu adalah tipe data yang dapat menampung multiple values dengan cara perlu mendefinisikan jumlah data yang dapat ditampung. Jadi tipe data array ini kalau digolang itu beda ya sama JavaScript. Kalau digolang itu kita perlu menentukan atau mendefinisikan berapa jumlah data yang bisa ditampung di array ini. Nah, ini contohnya saya deklarasikan tipe data array var dengan nama variabelnya itu numbers, di mana array numbers ini bisa menampung 4 data, jumlah data berjumlah 4 ya. Dengan tipe datanya itu in, dan ini adalah isi datanya. 7, 8, 9, 99, dan 100. Nah, ketika dilakukan println, ini hasilnya, tipe datanya. Value dari numbers. 7, 8, 99, dan 100. Lalu yang keenam ada tipe data slice. Nah, tipe data slice ini tipe data yang sama seperti array, dia dapat menyimpan multiple values. Namun di slice ini kita tidak perlu mendefinisikan jumlah data yang dapat disimpan. Jadi ini lebih dinamis dan fleksibel gitu. Ini ada contohnya ya. Contohnya cities, dia bisa menampung banyak data sekaligus. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan seperti di array. Ini dibiarkan kosong aja, nanti secara dinamis dia akan menyesuaikan jumlah data yang bisa ditampung. Gitu. Oke. Nah, untuk mengakses data-datanya untuk digolang itu seperti ini ya. Contohnya kita mau akses Bogor. Jadi ini itu dia berdasarkan indeks. Indeks yang dimana indeks itu dimulai dari angkanya 0. Oke. Indeks itu angkanya 0 ya. Dimulai dari 0. Contohnya Jakarta itu indeks ke 0, Bogor indeks ke 1, Depok indeks ke-2, Tangerang ke-3, dan Bekasi ke-4. Nah, ketika kita ingin mengakses contohnya Bogor, berarti panggil nama variabelnya cities di indeks ke-0, maka hasilnya nanti akan Bogor. Ini contohnya. Gitu. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini berarti dia akan memanggil dari indeks kedua sampai terakhir. Jadi data yang diambil indeks yang kedua sampai yang terakhir. Nanti akan muncul Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ini datanya. Lalu ini yang ketiga untuk memanggil indeks. Ini di mana titik 2 terus indeksnya 3. Berarti nanti akan diambil data indeks ke 0, 1, 2. Data mulai dari 3 itu tidak akan diambil. Ini contohnya ya. Jadi yang diambil itu data indeks ke 0, 1, 2, dan mulai dari 3 itu stop untuk dilakukan pengambilan data gitu. Jadi di sini karena Tangerang indeks ketiga 0, 1, 2, 3 itu tidak diambil sampai Bekasi. Yang diambil hanya dari Jakarta, Bogor, dan Depok. Oke. Lalu ada juga tipe data map.
Ini adalah tipe data yang merepresentasikan data pasangan nilai atau key value pairs yang tidak diurutkan. Jadi dalam tipe data map itu setiap key unit terkait dengan satu value. Ini adalah contohnya tipe data map. Ini saya deklarasikan nama variabelnya dengan balance. Lalu untuk ininya menggunakan keyword map. Lalu kita definisikan key-nya, tipe data key-nya, dan di sini adalah tipe data tipe data dari value-nya gitu. Lalu langsung diisi aja value-nya di sini. Contohnya untuk key-nya itu USD, terus value-nya itu 200 gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, yang terakhir itu type person ya. Tipe data struct. Jadi adalah tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa nilai yang terkait menjadi satu entitas tunggal. Struct ini dapat menggabungkan beberapa tipe data termasuk struct itu sendiri. Nah, di sini untuk cara deklarasi tipe struct menggunakan keyword type, lalu nama type-nya apa, di sini saya nama type-nya person, dan tipe datanya struct. Lalu diisi dengan field-nya apa, dan tipe datanya apa. Lalu untuk mengisi value dari masing-masing struct yang sudah dideklarasikan ini bisa menggunakan dot ya. Contohnya ini kita deklarasikan data dengan tipe datanya itu person. Lalu dengan menggunakan dot kita bisa mengakses name dan juga age. Seperti ini. Oke, tinggal ini lagi. Tinggal 15 menit lagi. Lalu ada selanjutnya ke Go operator. Untuk operator sendiri tadi ada 3 ya, ada arithmetic operator, ada assignment operator, ada comparison operator, dan juga logical operator. Ini berhubung waktunya mepet, kebetulan untuk kode-kode ini udah saya udah saya push di GitHub juga. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Ini saya share aja untuk GitHub saya nanti di sini untuk bahan belajar misalnya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya, silakan aja ya. Terkait yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Putra tadi. Oke, itu udah saya share di chat ya. Untuk basic-basic sintaks dari Go, fundamental Go-nya. Jadi nanti untuk teman-teman yang berminat bisa langsung clone aja dari repo itu. Ini mungkin singkat aja ya. Nah, untuk operatornya tuh aritmatik, ini udah if else statement. Oke, berhubung waktunya mepet, ini kita langsung ke membuat basic
program dengan menggunakan Go ya. Pertama kita buat foldernya dulu. Contohnya ya. Ya buat teman-teman yang tadi udah di-share link GitHub-nya Mas Burka ya, nanti bisa dibaca-baca. Nanti untuk live coding ini kita akan bikin simple program dengan materi yang tadi kita udah bahas tuh. Nah, jadi teman-teman bisa sambil baca yang materi sebelumnya, sama nanti ikutin juga di live coding pembuatan simple program yang akan dilakukan oleh Mas Burka ini. Nih. Mungkin sambil nunggu Kak Putra dan Kak Renaldi siap-siap buat bikin live coding, bikin live simple codingnya. Mungkin ada teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom chat dulu, nggak apa-apa. Nanti kita jawab pertanyaannya bareng-bareng ya. Sekalian mungkin teman-teman nih di kerjaannya yang sebagai back-end developer juga mungkin pernah menggunakan Golang atau ada pertanyaan tentang Golang, boleh sharing-sharing bareng kita malam hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama kita buat foldernya dulu. Contohnya kita buat book.go. Sini kita perlu mendefinisikan package-nya main. Jadi package ini adalah unit dasar organisasi Dalango untuk mengatur atau mengelompokkan kode program.
Jadi di setiap file Go ini harus dimulai dengan deklarasi package di bagian atas file ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengelompokkan kode yang memiliki fungsi terkait sehingga memudahkan nantinya dalam pengelolaan dan pemahaman kodenya gitu. Lalu selanjutnya kita buat fungsi main. Jadi fungsi main itu adalah titik awal eksekusi dari program Go. Jadi di setiap program Go itu harus memiliki satu dan hanya satu fungsi main gitu. Di fungsi main itu sendiri juga dia tidak menerima argumen ya di sini ya, tidak menerima parameter. Jadi yang nantinya pada saat program dijalankan, contohnya kayak tadi ya, Go run titik seperti ini kan untuk memerintahkan menjalankan program Go, itu nanti yang dieksekusi adalah fungsi mainnya secara otomatis seperti itu. Oke, jadi seperti yang udah dijelaskan sama Mas Aldi tadi, kita akan membuat program aplikasi pemesanan buku gitu, di mana nantinya kita bisa memesan buku dengan input nama buku dan jumlah bukunya. Nah, jika nama buku tersedia dan stok buku tersedia, maka pemesanan akan berhasil. Nah, jika gagal, maka nanti akan ada notifikasi bahwa pemesanan gagal, misalnya contohnya gitu. Oke. Pertama, kita definisikan dulu struct-nya ya. Kita namakan book list. Nanti ke data struct. Struct itu mungkin kalau di bahasa program lain itu kelas kali ya. Nah, book list ini memiliki field apa aja? Nah, di sini saya buat nama bukunya, tipe datanya itu string, lalu juga ada genre bukunya, tipe datanya juga string, dan juga jumlah stok bukunya gitu. Jadi nanti seakan-akan ini adalah toko buku gitu ya. Apakah stok bukunya tersedia atau tidak gitu. Ini saya namain amount aja dengan tipe datanya berhubung kalau jumlah itu kan stok itu biasanya angka ya. Jadi saya bikin integer. Setelah itu saya buat type book ya. Type books struct yang nantinya dia itu akan menampung data book list, data array book list yang kita deklarasikan. Kita namakan aja nama fieldnya itu item. Lalu tipe datanya itu book list. Jadi data books ini, type book struct ini nanti akan menampung data array dari book list. Selanjutnya kita akan membuat fungsinya ya, fungsi utamanya dari aplikasi. Di sini kita buat contohnya namanya bookstore. Nah, fungsi bookstore ini nantinya untuk melakukan pemesanan buku yang tadi sudah dijelaskan. Di mana dia akan menerima parameter nama bukunya, book name dengan tipe data string, dan juga jumlah bukunya. Jadi kita mau pesan berapa buku gitu. Mon misal dengan tipe data in. Nah, dia akan mengembalikan result. Ini notifikasi apakah nanti berhasil atau tidak, result itu string. Jadi nanti akan ada kata-kata bahwa stok buku tidak tersedia gitu, atau pemesanan buku berhasil. Juga book list itu nanti data bukunya. Bukunya deklarasikan dengan baik. Oke, langsung di sini saya akan membuat datanya dulu ya, data
buku yang ada di toko misal. Ini saya buat dengan nama variabel book. Sini struknya book. Ini ada item. Ini ada item yang memiliki array book list. Nah, di sini nanti kita definisikan namanya ya. Nama bukunya misal Potter. Bukunya fantasi. Amount 20 misal. Amount itu berarti jumlah stok buku Harry Potter itu ada 20 di toko ini. Lalu kita buat buku kedua. Misal namanya buku genre kids. Nya 10 misal. Kita buat 4 buku ya. File. Misal 35. Oke, selanjutnya ini datanya sudah kita buat. Jadi seakan-akan ini adalah berbagai macam buku yang dimiliki oleh toko tersebut dan masing-masing stok bukunya. Oke, selanjutnya kita akan looping dari databook di atas dengan metode for range. Index, ini kan tadi kita deklarasikan dengan nama book ya. Nah, kita ingin melakukan looping satu persatu dari data ini. Ini book, item. Book item. Book item. Oke. Nah, jadi arti dari ini adalah di mana semua value yang ada di book item 4 buku ini nanti akan diassign ke V. Jadi nanti variabel V ini akan memiliki semua data yang ada di sini. Itu. Sementara untuk for yang pertama ini adalah indeks. Berhubung kita nggak memakai indeks, jadi kalau digolang itu kita bisa pakai underscore. Gitu. Karena semua variabel yang dideklarasikan digolang itu harus dipakai. Kalau misalkan nggak dipakai, bisa menggunakan underscore seperti ini. Itu. Lalu kita lakukan pengecekan apabila value atau buku yang kita pesan itu apakah tersedia di dalam toko ini dengan cara seperti ini. Ini karena V-nya sudah memiliki nilai yang dimiliki oleh book item, maka kita bisa buat seperti ini. V name sama dengan book name. Setelah mengecek nama buku, kita cek juga jumlah bukunya, apakah jumlah stok bukunya itu tersedia atau tidak. Nah, ini 0,5. Ini kita buat dengan if statement. Jadi jika jumlah buku yang ada di toko itu kurang dari jumlah buku yang ingin dibeli, maka kita buat deklarasikan result
Build and rename. Di buku tidak tersedia jika stoknya lebih kecil daripada permintaan. Oke. Lalu kita ubah datanya menjadi JSON untuk responsnya nanti. Nah, jadi fungsi JSON Marshall Indent itu fungsi untuk mengubah data menjadi format JSON ya, dengan indentasi. Di sini indentasinya kosong, dan juga untuk akhirannya nanti menggunakan tab. Oke, lalu kita return. So, yes. Oke, lalu kondisi yang kedua, jika stok itu lebih besar atau sama dengan permintaan buku, maka seharusnya berhasil. Gitu. Oke. Kita ini biar cepat. Misal indent. Oke, lalu ini udah ya. Jadi skemanya udah, jika stoknya kurang nanti akan di print seperti ini. Buku tidak tersedia, jika stoknya sesuai maka akan sukses. Ini jika skemanya adalah nama bukunya ada di sini. Jika tidak ada, berarti kita buat else-nya di sini. Jika nama bukunya tidak ada, maka kita buat aja book not found kayak gitu. Oke, ini kita sudah jadi. Oh, ini salah. Sudah jadi fungsinya bookstore. Sekarang kita panggil di fungsi main. Panggil di fungsi main. Kita deklarasikan book list. Nah, kita panggil fungsi ini di sini ya, bookstore. Contohnya, saya mau pesan buku kayak yang banyak, ini aja deh, Bobo misalnya, buku Bobo, jumlahnya tadi kan parameternya itu amount-nya itu berapa, misal 15.
15. Nanti kita print. Oke. Kemudian print. Please. Oke. Oke, kita coba run. Book not found. Name, book name. Coba reporter. Oke, di sini contohnya kita memesan buku Harry Potter ya. Buku Harry Potter. Oh, misalnya nih, ini bukan sprint lem. Sprint F. Oke. Oke, contohnya tadi kita memesan buku Harry Potter dengan jumlah buku 15. Berhubung tadi kita datanya buku Harry Potter ini berjumlah 20, maka untuk jumlah permintaan itu memenuhi ya. Terus juga untuk nama buku juga ada tersedia di sini gitu. Maka hasilnya book name Harry Potter successfully purchased gitu. Oh, ini kurang ini nih, kurang pengurangan. Jadi harusnya ketika kita memesan 15 harusnya sisanya itu 5 ya. Sementara di sini datanya masih 20. Berarti ini perlu penambahan logik di sini. Logik di sini di amount ini pakai ini, dia akan dikurangin dengan amount. Oke. Nah, oke. Jadi kalau tadi kan karena belum ada logik ini ya. Jadi harusnya kan kita pesan 15 nih, buku Harry Potter 15. Cuman di sini masih 20. Harusnya ketika dipesan 15, harusnya stok bukunya berkurang jadi 5. Oke, kita coba lagi. Oke, ini udah ya yang baru. Jadi book name Harry Potter itu sukses dilakukan pembelian. Nah, lalu stoknya sekarang tinggal 5, karena tadi kan 20 ya. Tadi 20 kita tambah, di mana stok dikurangi permintaan, jadi tinggal 5. Sekarang udah 5, udah sesuai. Contohnya kita coba The Martian. Contohnya kita buku yang lain deh. JavaScript, Programming Language. Ya, ini berhasil ya. Oh, oke.
Jadi ini gambaran singkatnya ya. Untuk aplikasi sederhana dengan menggunakan Golang, ini adalah contoh basic Go program yang dimana biasanya untuk backend ini utamanya sih selain program sederhana seperti ini, kalau di pekerjaan real itu biasanya kita mengerjakan REST API sih. Seperti itu. Oke Mbak Azra, mungkin untuk REST API ada di course lain ya Mbak ya, untuk ininya Mbak ya. Betul, betul. Untuk kelanjutan dari ini nanti akan ada di kelas Celebrate selanjutnya. Infonya nanti aku akan berikan setelah ini ya, setelah selesai Kak Putra live coding. Oke Mbak, untuk aplikasinya ini udah untuk live codingnya itu udah bisa lanjut ke. Oke, terima kasih untuk Kak Putra dan Kak Renaldi yang udah memberikan materi baik di share screen dan di kolom chat karena di kolom chat udah banyak banget yang bertanya. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Setelah ini kita akan diskusi bareng ya. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin aku mau memaparkan sedikit nih tentang kelas REST API yang tadi udah Kak Putra Fajar sebutin. Itu bakal aku jelasin setelah ini. Mungkin aku mau share screen dulu ya, Kak Putra. Boleh minta tolong Oh ya, sorry. share dulu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang di sini, dari teman-teman udah ada yang tahu belum sih tentang Celereds? Kayaknya mungkin masih ada, udah ada yang udah tahu, ada yang belum mungkin ya. Nggak apa-apa, kita kenalan ulang lagi aja. Aku mau sedikit jelasin tentang Celereds dan kelas tadi. Oke, mungkin aku mau ingetin sekali lagi, buat yang punya pertanyaan, langsung tulis di kolom chat aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Mungkin aku mau jelasin tentang Celereds sendiri. Jadi Celereds ini kita sudah ada sejak tahun 2018. Jadi Celereds merupakan perusahaan IT company. Kita itu menghubungkan perusahaan dengan talent-talent IT yang berbakat gitu ya. Seperti siapa? Seperti Kak Putra dan Kak Renaldi saat ini gitu. Nah, aku juga mau menginfokan bahwa Celereds sendiri sudah bekerja sama dengan Google Cloud Partner dan juga Kampus Merdeka. Lalu di Celereds ini ada 3 unit bisnis nih gitu. Yang pertama itu ada talent partner, yang kedua ada solution partner, dan yang ketiga ada knowledge partner. Untuk yang talent partner, jika teman-teman ada di bagian talent partner, itu berkesempatan nih untuk bisa bekerja di klien-kliennya Celereds yang ada di berbagai industri gitu ya. Nah, teman-teman nanti juga berkesempatan untuk bisa ada di berbagai role atau misalnya skill yang dibutuhkan gitu. Misalnya nih kayak Kak Putra dan Kak Renaldi gitu ya, mereka sudah pernah menghandle project di beberapa industri. Mungkin nanti aku bisa kasih lihat industrinya. Lalu yang kedua, kita ada di unit business solution partner gitu. Misalnya kita ngebantu, kalau teman-teman di sini kita bisa membantu perusahaan untuk bisa ngedevelop, misalnya perusahaan itu ngedevelop produk gitu ya. Misalnya perusahaan atau bisnis teman-teman itu belum ada website gitu ya. Nah, atau misalnya dari sisi back-end-nya perlu sesuatu nih. Nah, nanti ada Kak Putra dan Kak Renaldi gitu yang bisa nge-solve masalah tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada di knowledge partner. Itu kalau teman-teman ada di bagian ini, itu nanti berkesempatan nih untuk bisa menjadi trainer atau menjadi mentor untuk memberikan kelas bootcamp atau misalnya training, workshop yang materinya itu sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Contohnya seperti yang Kak Putra Fajar dan Kak Renaldi lakukan saat ini gitu ya. Dia memberikan ilmu tentang back-end Golang gitu. Nah, ini industri atau
klien-klien yang sudah bekerja sama dengan Accelerate, tentunya Kak Putra dan Kak Renaldi juga salah satu atau salah duanya pasti pernah menghandle beberapa project di industri ini, kayak gitu. Nah, ini adalah role skill dari yang Accelerate milikin. Yang pertama ada data analis, yang kedua ada big data, cloud, artificial intelligence, yang ketiga ada sistem application, dan yang keempat ada soft skill dan project management. Nah, terus selanjutnya apa nih yang bisa Accelerate kasih gitu ya buat teman-teman yang hadir di kelas pada malam hari ini. Nah, iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Putra tadi gitu ya. Jadi lanjutan dari kelas malam ini atau tentang RESTful API itu teman-teman bisa dapetin lebih lanjut di dalam kelas ini gitu. Jadi teman-teman akan belajar dan membuat simple web development menggunakan Golang, lalu ada RESTful API, database design, dan authentication dan authorization. Nah, udah pasti teman-teman nanti bakal dapat video learning dan learning materials dan sertifikat, tapi di kelas ini akan ada case study juga yang bisa teman-teman kerjakan. Plus nanti setelah teman-teman mengerjakan akan ada feedback nih dari Kak Putra dan Kak Renaldi gitu ya. Setelah mengerjakan case study tersebut, lalu case study itu bisa dijadikan portofolio oleh teman-teman gitu ya. Dari porto itu bisa teman-teman gunakan untuk upload. Misalnya upload di link portofolio yang teman-teman milikin atau bisa digunakan untuk apply pekerjaan atau project itu bisa. Jadi kelas ini akan berlangsung online via Zoom di hari Jumat tanggal 28 Juli bersama Kak Putra dan Kak Renaldi. Jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang web development menggunakan Golang, semua akan dibahas di sini dan ada case study-nya juga. Ini versi yang back-end gitu ya. Selanjutnya ada yang versi data analis gini ya, bareng Kak Shana sama Kak Kurnia Andre. Jadi di sini kita akan create dashboard menggunakan Power BI. Lalu setelah menggunakan create dashboard di Power BI itu nanti teman-teman akan diajari nih methodological analysis dan DAX-nya gimana sebagai seorang data analis gitu ya. Tentunya akan ada case study juga dan portofolio yang bisa teman-teman gunakan untuk menjadi milik teman-teman sendiri gitu, bisa digunakan buat apply dan dapat feedback juga. Nanti linknya aku share dua kelas ini, jadi boleh daftar di link yang udah ada, nanti aku share. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin aku sekarang mau lanjut dulu ya ke pertanyaan dari teman-teman yang udah banyak di kolom chat. Boleh Kak Renaldi atau Kak Putra mungkin mau pimpin pertanyaannya. Mungkin Kak Renaldi kali ya, kayaknya udah mau jawab banget nih dari tadi. Boleh, Oh boleh. iya, iya Kak, ya boleh Kak. Tadi ada yang nanya nih, izin nanya Kak, untuk Celeres sendiri berarti sudah menerapkan bahasa Golang. Dan kalau boleh ceritain penerapan di studi kasusnya Kak. Kebetulan untuk aku dan Mas Putra Fajar tuh kita sama-sama backend developer dan kebetulan bahasa yang kita gunakan tuh di sini Golang developer. Tapi kebetulan kita ada di project yang berbeda gitu. Nanti mungkin Mas Putra Fajar bisa menceritakan sedikit terkait projectnya. Kalau di aku sendiri aku nge-handle salah satu project pemerintahan yang dimana itu menggunakan bahasa pemrograman Golang yang sangat memanfaatkan fitur Golang yang bernama GoRoutine yang menerapkan sistem asinkronus yang dimana itu sangat membantu untuk menghandle jumlah user yang sangat banyak. Jadi user-user ini nanti akan digunakan datanya untuk dikirim ke beberapa service ya atau ke beberapa instansi. Contohnya adalah bank. Jadi kita ngirim data ke bank. Kalau misalkan kita ngirim satu-satu kan lama. Nah, dengan adanya Golang Asynchronous Go Routine ini, kita bisa ngirim data tersebut dengan cara asinkronus secara bersamaan. Jadi kita nggak perlu nunggu result balikan atau nunggu satu data ini selesai dikirim, baru kita kirim data yang lain. Nah, mungkin itu salah satu penerapannya ya. Dan yang kedua, semenjak aku berada di Project Golang, aku sangat mengalami minim bug yang dimana
specifically itu minimal di data type-nya itu sendiri. Jadi aku jadi tahu fungsi ini akan nge-return value apa, variabel ini berisi value apa, tipe datanya apa, seperti itu sih kalau dari pengalamanku di project sih. Kalau mungkin dari Mas Putra mau sedikit cerita terkait penerapan Golangnya di dunia kerja seperti apa? Oke, kalau saya juga kebetulan untuk kelas project kemarin menggunakan Golang juga ya, di mana itu kliennya saya di IT konsultan. Nah, di IT konsultan tersebut itu ada klien lagi startup, dia itu startup bahan bangunan gitu. Di situ kita develop aplikasi order service gitu, menggunakan Golang, di mana stack yang dipakai di sana itu kita untuk database utamanya menggunakan MySQL, terus juga untuk error log-nya itu nanti kita simpan di MongoDB, terus juga untuk fitur pencarian kita menggunakan OpenSearch. OpenSearch itu versi open source dari Elasticsearch ya, gitu. Terus untuk caching kita menggunakan Redis, lalu juga untuk untuk cloud-nya itu menggunakan AWS. Itu sih kalau terus untuk Golangnya sendiri ya udah dijelasin sama Mas Aldi tadi ya, karena dia tipikalnya strong dan static type, jadi kita lebih enak gitu dalam dalam mendevelop suatu aplikasi karena meminimal suatu bug yang mungkin terjadi akibat dari ketidakkonsistenan kode gitu, tipe data. Itu salah satunya sih. Penggunaan Golang, terus juga yang enak di Golang itu dia itu untuk linternya itu enak sih dibandingkan dengan Java. Jadi untuk autocomplete-nya kita ketika ngoding juga lebih enak kalau yang saya rasakan ya di Golang ya. Jadi kan Golang itu nanti ketika kita mau develop aplikasi dengan Golang ada perlu beberapa Mas ya, ada framework, bukan framework ya, tools bawaan Golang lah yang harus diinstal gitu. Itu sih kalau dari pengalaman saya sendiri. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Ini ada yang nanya nih Kak, clean arsitektur pada Golang. Kalau Golang sendiri itu sebenarnya macam-macam sih. Jadi sebenarnya Golang tuh untuk dari sisi arsitektur soldering ya itu kurang lebih sama kayak beberapa bahasa. Yang pertama seperti Node.js, dia tuh nggak punya nggak punya struktur pattern yang dimana kalau ini tuh clean arsitektur gitu. Jadi kurang lebih sama kayak Node.js kalau emang teman-teman pernah pakai Node.js. Jadi nggak ada struktur foldering yang emang struktur arsitektur foldering yang emang cocok. Bukan cocok sih, maksudnya emang harus seperti ini. Jadi kita dibebaskan untuk mengeksplor lebih lanjut supaya kita bisa menemukan performance terbaik untuk menggunakan bahasa pemrograman Golang itu sendiri sih, berdasarkan pengetahuanku. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini tadi ada pertanyaan nih tentang garbage collector ya. Apa kelebihan Golang dibanding bahasa pemrograman lain? Masih nggak paham soal garbage collector. Oh, ini udah dibalas sama Mas Aldi. Oh ya itu udah. Ya, jadi garbage collector itu adalah komponen ya dari program. Dia itu tugasnya bertanggung jawab untuk mengelola alokasi memori dinamis secara otomatis gitu. Jadi kalau di Golang itu mendukung itu. Jadi contohnya kita ketika tadi mendeklarasikan suatu variabel, misal variabel hewan tipe datanya string. Nah, terus kita assign value dari variabel hewan itu kucing. Nah, nilai itu tuh sementara disimpan di RAM. Ketika
ketika variabel itu nanti sudah tidak dipakai, nantinya akan di-manage oleh Golang untuk dihapus agar tidak memberatkan RAM kita. Itu sih kalau penjelasan ininya ya, gampangnya gitu. Seperti itu. Sementara kalau di bahasa yang lain, contohnya seperti apa ya, C, untuk penanganan garbage collector itu masih manual. Sementara kalau di Golang itu sudah otomatis. Itu salah satu kelebihan Golang. Ada yang nanya lagi nih Mas, Mas Bagus. Permisi Kak, ini lebih ke pertanyaan pribadi sih. Buat Kak Putra dan Rinaldi bisa menguasai program Golang dalam kurun waktu berapa Kak? Kalau Mas Putra sendiri berapa lama Kak? Kira-kira untuk menguasai bahasa pemrograman Golang? Bahasa pemrograman Golang. Oke, kalau dari pengalaman saya dulu kan belajar JavaScript dulu ya, karena itu saya belajar JavaScript itu 4 bulan. Nah, mungkin karena udah ada basic bahasa pemrograman lain, ya JavaScript itu tadi, ketika masuk ke Golang, saya kira-kira itu waktu 2 bulan sih. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, karena udah ada pengalaman di bahasa yang lain tadi gitu. Cuman kalau mungkin belum ada apa, masih baru, belum ada bahasa pemrograman yang dikuasai, mungkin bisa lebih lama ya, seperti itu sih. Kalau dari aku sama sih setuju sama Mas Putra terkait butuh berapa lama untuk menguasai bahasa pemrograman tertentu. Nggak harus Golang ya, bisa Java atau C++ atau C#. Itu tergantung pengalaman kita sebelumnya. Kalau memang kalau pengalaman pribadiku dulu, aku pertama kali belajar ngoding itu aku menggunakan PHP. Itu aku sekitar butuh waktu sama seperti Mas Putra, sekitar 4 bulanan untuk menguasai PHP itu sendiri. Lalu ketika aku lompat ke JavaScript menggunakan Node.js, itu aku sekitar butuh waktu 1 bulan untuk menguasai JavaScript karena aku udah ada background bahasa pemrogramannya sebelumnya, yaitu PHP. Jadi ini tergantung tergantung pengalaman sebelumnya gitu, karena pada dasarnya itu semua bahasa tuh sama, cuman beda sintaksnya doang gitu. Penggunanya sih sama gitu, cuman beda sintaks dan built-in function-nya doang. Kalau aku kemarin aku sempet di project Golang dan jadi aku learning by doing. Jadi aku dapat study case-nya juga, aku tahu gimana cara belajarnya juga karena ada study case-nya itu sendiri di dalam project. Aku butuh waktu sekitar kurang dari 1 bulan lah untuk menguasai hal itu, untuk menguasai Golang lah, untuk secara dasar dan mengerti cara penggunaan built-in function dan kegunaan Golang seperti kayak goroutine, channeling dan semacamnya gitu. Kalau dari aku sih seperti itu ya untuk Mas Bagus. Semoga menjawab ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Mbak Azra mungkin mau bertanya. Mungkin saya lebih ingin bertanya ke keduanya kali ya. Oh gitu. Betul. Sebenarnya tantangan menjadi back-end developer itu apa sih? Ceritain dong kakak-kakak. Tantangannya ya, kalau aku sendiri sih tantangannya tuh harus menjaga konsistensi sih Kak ya. Waduh, konsistensi Iya. seperti apa tuh yang dimaksud? Jadi sebagai seorang developer itu kita itu harus bisa berteman dengan error ya. Jadi tiap hari tuh kalau misalkan kita nggak ketemu error, berarti ada sesuatu yang salah dari script kita gitu. Ibaratnya gitulah, kita harus kalau misalkan semakin kita sering ketemu error, semakin kita gampang untuk menyelesaikan sebuah masalah lah, di sebuah sistem gitu. Tapi orangnya Kalau jangan sampai error kan ya? kalau itu nggak tahu ya error apa enggak ya, mungkin udah Nah, error jadi udah terbiasa gitu. waduh. Kalau dari Mas Putra gimana, mungkin bisa nambahin? Oke, kalau dari saya tantangannya untuk jadi backend developer ya Mbak ya tadi ya, pertanyaannya ya. Betul. Iya, betul. Untuk jadi backend developer tantangannya ya harus banyak belajar sih, karena kayak di project saya sebelumnya itu kan saya menggunakan beberapa database tuh, masing-masing database itu ada query-nya juga masing-masing. Kayak tadi ada MySQL,
Terus ada MongoDB, itu ada query-nya masing-masing, ada Elasticsearch atau OpenSearch ya, itu ada query-nya masing-masing gitu. Ada Redis juga. Nah, pada saat itu saya kebetulan hanya menguasai MySQL sama sedikit MongoDB. Cuman ya karena kebutuhan kerjaan mau nggak mau kita harus belajar sih. Harus belajar hal baru. Contohnya kayak OpenSearch atau Elasticsearch itu saya belum pernah. Ya saya baru belajar di project itu gitu. Jadi ya harus mau terus belajar sih. Kalau ketemu tantangan-tantangan yang seperti itu ya berarti mau nggak mau kita harus mempelajarinya. Itu. Oke, jadi konsistensi dan mau terus belajar. Nah, buat teman-teman yang masih mau belajar tentang back-end developer dengan bahasa Golang, terus ketemu lagi sama Kak Putra dan Kak Renaldi, teman-teman bisa ikut nih kelas yang ada di layar ini, karena mungkin sedikit aja deh dari Kak Renaldi atau Kak Putra jelasin sedikit aja dari kelas ini tuh nanti ngapain lagi lanjutan dari kelas malam ini gitu. Part 2-nya tuh apa sih? Kalau untuk kelas selanjutnya ya, jadi kita kan tadi sudah mempelajari beberapa basic syntax lah, bisa dibilang seperti itu terkait Golang. Dan juga kita sudah sempat membuat simple program ya untuk aplikasi pembelian buku, walaupun itu sangat simple. Jadi untuk di kelas selanjutnya itu sendiri kita akan membuat aplikasi close to apa ya bisa dibilang yang agak sedikit proper lah, yang bisa disebutkan aplikasi, tapi secara sistem back-end-nya gitu. Jadi kita nanti akan membuat itu menggunakan beberapa teknologi yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Putra, yaitu kita mau pakai RESTful ya Mas? Ya, kita mau pakai RESTful API sebagai transfer datanya nanti, transfer data ke depannya atau penerimaan data ke belakangnya lah, transfer data ke front end dan penerimaan data ke back end-nya lah. Kurang lebih seperti itu sih. Untuk teknologinya kita pakai RESTful API. Nah, tuh. Kira-kira ada apa lagi sih Mas? Selain pakai RESTful API, kira-kira mau pakai apa lagi nih? Database-nya gitu. Oke, kalau selanjutnya selain REST API nanti kita pelajari itu ada database design ya. Jadi nanti dalam mengembangin suatu project-nya di sana kita akan belajar juga gimana sih cara desain database gitu kan. Bagaimana kita membuat skema database itu sendiri bagaimana. Lalu kita juga ada buat juga autentifikasi sama otorisasi ya. Dari login sampai create user nantinya akan ada hal seperti itu. Nah, itu yang akan dipelajari di kelas lanjutannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang di kolom chat kan tadi udah banyak yang tanya, terus udah pasti jelasin sama Kak Renaldi dan Kak Putra. Aku lihat di komennya jadi lebih paham, jadi lebih mau tahu lagi. Nah, teman-teman bisa join di kelas ini, terus nanti kita bisa lebih detail lagi bahas tentang simple web development-nya, dan teman-teman juga bisa punya portofolio. Oke, mungkin udah nggak ada yang nanya lagi kali ya. Kayaknya sudah nggak ada yang tanya. Oke, kalau kayak gitu aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman dan untuk pembicara kita juga, Kak Putra dan Kak Renaldi yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara dan membagikan materi ke teman-teman. Semoga ilmu yang bermanfaat, dan untuk teman-teman juga terima kasih. Dan aku tutup mungkin ya. Selamat malam dan selamat istirahat. Jangan lupa daftar kelasnya, boleh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Ditunggu ya di kelas selanjutnya ya, teman-teman. Nah tuh, udah ditungguin di kelas selanjutnya. Kita tunggu ya. Ditungguin karena Karnali sama Kak Putra udah siap banget mau ngajarin. Jadi, Parah. ya kan udah siap banget buat Iya, ngobrol-ngobrol. Mas Putra udah excited banget. Tuh, udah disiapin materinya, mending langsung daftar kelasnya. Dan oh iya, aku lupa ngasih tahu juga, jadi buat teman-teman yang join di kelas nanti, teman-teman juga bisa tahu nih info-info lowongan, mungkin yang Seleret lagi buka apa. Nah, kita bisa bagiin duluan dari yang udah apply, karena nanti akan dimasukin ke channel grup sendiri. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, dan terima kasih juga kepada pembicara-pembicara kita yang keren banget ini.
Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Ya, terima kasih Kak Dra. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam. Sama malam.